Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Sebelum kita tunaikan salat fardu zuhur secara berjamaah, terlebih dahulu akan diisi dengan kajian kultum yang pada kesempatan ini akan disampaikan kepada kita secara ringkas tentang wajibnya melestarikan nilai-nilai suci yang diwariskan oleh Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, kehadiran Ramadan bukan sekedar membawa ibadah berupa fardunya puasa sebulan penuh, bukan juga sekedar membawa disunatkannya sholat tarawih, begitu juga bukan sekedar membawa wajibnya membayarkan zakat fitrah. Akan tetapi Ramadan datang kepada kita selain daripada yang tadi juga untuk mewariskan kepada kita nilai-nilai suci, yang nilai-nilai suci ini wajib kita lestarikan selama 11 bulan ke depan, manakala kita ingin dipandang oleh Allah sebagai orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan. Sebaliknya, manakala nilai-nilai suci ini ternyata tidak kita lestarikan, kita abaikan, maka sadarilah kita adalah orang yang gagal menjalani pelatihan selama bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah, ada beberapa nilai yang diwariskan oleh Ramadan yang wajib kita lestarikan. Satu, memakmurkan masjid. Dalam bulan Ramadan, jangankan untuk salat fardu, sekedar ibadah sunat pun kita ke masjid. Misalnya untuk salat sunat tarawih, untuk beriktikaf, kita makmurkan masjid bulan Ramadan. Maka kalau memakmurkan masjid hanya bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan semata, tidak lagi bisa kita lakukan setelah Ramadan berlalu, maka sadarilah kita keluar dari Ramadan kembali menjadi orang muslim biasa. Jangankan jadi orang muttaqin, menjadi orang mukmin pun tidak. Jangankan jadi orang muttaqin, jadi mukmin pun tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara iman dengan memakmurkan masjid. Surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiril ayat. Sesungguhnya yang berkenan memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pula terhadap hari akhirat. Jadi kalau setelah Ramadan berlalu kita tidak lagi memakmurkan masjid, misalnya sholat cuma di rumah saja, sholat fardu cuma di ruang kerja saja, di ruang kantor kita saja, tidak lagi ke masjid sholat fardu, itu sebenarnya kita selain gagal menjalani ibadah Ramadan tidak berbuah, juga kita kembali jadi muslim biasa, gagal meraih buah takwa, yaitu buah takwa sebagai hasil dari pelatihan selama Ramadan. Itu satu. Yang kedua, nilai yang diwariskan oleh Ramadan yang wajib kita lestarikan adalah semakin cinta kepada Al-Quran. Selama Ramadan kita ikuti sholat sunat tarawih, imamnya membaca ayat, bahkan ada yang satu malam setengah juz, ada pula yang satu juz semalam. Kita ikuti bacaan itu. Di rumah pun kita baca Al-Quran, di masjid kita baca Al-Quran. Semua itu nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh Ramadan kepada kita. Artinya setelah Ramadan kita makin intens dalam bergaul dengan Al-Quran. Bergaul dalam arti bukan sekedar membaca huruf-huruf yang tertulis, tapi bergaul itu sampai kepada tingkat pemahaman, pengertian,
sehingga kita bisa meresapi apa yang kita baca dan bisa kita aplikasikan dalam perbuatan nyata sehari-hari. Jangan kita pandai membaca Al-Quran tapi isinya tidak kita pahami, sehingga tanpa kita sadari kadangkala justru kita melanggar sendiri apa yang kita baca itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang sholat zuhur rahimakumullah. Jadi Ramadan datang melatih kita untuk makin mencintai Al-Quran. Dan salah satu kenapa dipilih Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, itu antara lain agar kita jadikan Ramadan itu sebagai starting point untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Jangan malah justru Ramadan berlalu kita makin jauh dari Al-Quran. Al-Quran tidak dibaca lagi, kecuali kalau satu, datang lagi Ramadan tahun depan. Dua, ada orang yang wafat di rumah kita, baru dibaca Al-Quran, Yasin pula cuma. Nah, itu namanya gagal menjalani ibadah Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, difardukan kepada setiap pribadi muslim, baik dia berpuasa atau tidak, baik dia sehat atau sakit, untuk membayar zakat fitrah. Difardukan. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin ala kulli muslimin zakarin aw untha saghirin aw kabir. Hadis sahih. Jadi setiap pribadi muslim wajib membayar zakat fitrah. Untuk apa? Meningkatkan kepedulian sosial kita, agar kita punya empati kepada orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Sungguh pun kita juga akan berkata bahwa kita juga tidak terlalu beruntung nasibnya. Tetapi Nabi memerintahkan agar kita jadi tangan yang di atas supaya kita mulia. Al yadul ulya khairum min yadi suflah, minal yadi suflah. Tangan di atas itu jauh lebih mulia, jauh lebih hebat, jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi mulia, baik, kita harus jadi tangan di atas. Walaupun tidak banyak yang bisa kita bagi, tapi kesediaan berbagi itu yang dinilai. Makanya difardukan bayar zakat fitrah agar terbiasa setelah Ramadan peduli kepada sesama yang masuk kategori kaum du'afa itu. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, orang tidak akan bersedia berbagi, orang akan jadi bakhil manakala satu, dia tidak menyadari bahwa nikmat Allah yang sedang ada di tangannya itu cuma titipan. Tidak dia sadari itu. Dia malah menganggap apa yang ada di tangannya milik dia sepenuhnya. Dia pemilik mutlaknya. Kalau sudah begitu pasti bakhil. Yang kedua, tidak menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan sebagai titipan sekaligus sebenarnya adalah ujian iman. Yang tidak menyadari itu sebagai ujian iman, mereka pasti tidak mau berbagi. Mereka lebih memilih untuk jadi orang bakhil. Bapak ibu-ibu sidang sholat zuhur rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Ramadan kepada kita adalah berpuasa. Sebulan penuh kita dilatih berpuasa. Maka puasa Ramadan sudah berlalu, tetapi berpuasa di luar Ramadan tidak boleh berlalu. Begitu banyak kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa di luar Ramadan. Sekarang kita berada dalam bulan Syawal, maka ada namanya puasa Syawal. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana syahran tamman thumma atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama yasumud dahra." Siapa yang mempuasakan Ramadan 1 bulan penuh, lantas dia iringkan pula dengan berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, di sisi Allah bagaikan dia berpuasa 1 tahun penuh. Kita puasa cuma
1 bulan tambah 6 hari, 36 hari. Pahalanya 360 hari. Itu baru puasa Syawal. Ada lagi puasa Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dalam hitungan bulan Qamariyah. Puasa Bid sungguh pun 3 hari kita kerjakan di sisi Allah sama bagaikan ka'annama siyam syahran, puasa selama sebulan penuh. Cuman 3 hari di sisi Allah sama dengan sebulan penuh. Puasa Bid. Lalu ada lagi puasa Yaumul Khamis wal Itsnain. Mari nilai-nilai ibadah Ramadan ini kita lestarikan. Bagaimana agar kita bisa buktikan kepada Allah, kita ini orang yang sukses menjalani ibadah Ramadan, bukan orang yang gagal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.